Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita saat ini berada pada hari yang sangat berkah, penghulu semua hari dalam seminggu, yaitu hari Jumaat. Pada pagi Jumaat ini kita akan isi dengan kuliah di bawah tajuk cara tepat menghadapi musibah. Walaupun dalam buku disebut menghadapi musibah, tapi Ustaz ubah sedikit setelah Ustaz baca pagi tadi. Mungkin lebih tepat topiknya kita tambah cara tepat menghadapi musibah. Sebagaimana buku yang Ustaz tulis, cara tepat menjawab soalan mukar wa nakir dalam kubur. Macam mana cara yang tepat menjawab? Nah, pagi ini Ustaz ingin beri bimbingan berdasarkan Al-Quran. Bila kita ditimpa musibah, tak kiralah apa jenis musibah, macam mana cara tepat sikap kita menghadapi musibah. Yes. Cuma mungkin bezanya pagi ini dengan pagi-pagi sebelumnya. Sesi pertama, sesi pencerahan di bawah tajuk cara tepat menghadapi musibah. Sesi yang kedua, karena ketiadaan pertanyaan pagi ini, Ustaz akan isi dengan pengumuman. Pengumuman penting. Dan yang ketiga, kita akhiri dengan doa. Baik, kita masuk sesi pertama, cara tepat menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 153 hingga 157 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Dan ayat-ayat seterusnya. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Apa makna ayat yang kita bacakan tadi? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu
dia juga boleh membawa makna kata ulama tafsir. Orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengatasi atau menghadapi musibah yang melanda kamu dengan sabar dan salat. Penjelasannya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perintahnya kepada orang yang beriman. Sebab ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini salah satu dari 89 ayat-ayat iman. Ini ayatnya. Salah satu dari 89 ayat-ayat iman. Makna ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya minta kepada Allah, mohon pada Allah ketika menghadapi apa-apa musibah dengan sabar dan salat. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Musibah menimpa, lalu kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa maknanya, Pak Ustaz? Maksudnya ialah, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan agamamu yang hak ini dan mempertahankannya daripada penyelewengan serta menghadapi kesulitan hidup yang lain di alam yang bersifat sementara ini. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau ditanya mengapa dengan kesabaran dan salat, ini jawabannya. Dengan kesabaran, kita dapat menghadapi semua kesusahan dengan cekal hati, dengan tabah, tidak lekas fras, tidak lekas give up, tidak lekas serik dengan adanya sifat sabar. Dan dengan salat pula yang kita lakukan akan mempertebalkan keyakinan kita bahwa tidak ada yang dapat tolong kita kecuali hanya Allah yang Maha Besar. Mengapa Maha Besar? Sebab kita ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar sejak awal lagi yang dipanggil dengan takbir al-ihram, takbiratul ihram. Begitu juga pergantian dari satu rukun ke rukun yang lain. Allahu Akbar untuk rukuk, Allahu Akbar untuk sujud, Allahu Akbar untuk duduk antara dua sujud, Allahu Akbar untuk berdiri tegak. Sebagaimana yang kita jelaskan semalam dalam kuliah Maghrib. Allahu Akbar itu adalah syarat pertama untuk mendapat kejayaan. Itu sebabnya hayya 'alas salah diikuti dengan hayya 'alal falah. Salat yang boleh mendatangkan kejayaan al-falah mestilah salat yang dilakukan oleh orang Islam.
syarat orang Islam itu tertera pada awal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi yang belum dengar ceramah singkat kuliah Maghrib tadi malam, sila dengar baik-baik falsafah azan. Jadi Ustaz ulang sekali lagi. Dalam hidup ini, dalam kita menegakkan agama yang benar, walaupun dicaci dan dicela, dituduh, kita hendaklah sabar. Itu dia pertama. Dengan sifat sabar membuat kita jadi lebih cekal, mempertahankan kebenaran. Tidak cepat serik, merajuk, give up. Dan dengan salat pula membuat kita yakin bahawa yang tolong kita hanya Allahu Akbar. Dialah yang paling besar. Ini memberi isyarat apa saja cobaan demi cobaan, semuanya kecil. Sebab yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar dan mengetahui sejarah zaman silam. Ada orang yang ingin menegakkan kebenaran agama Allah sampai ditanam sekujur badan dalam tanah kecuali kepala saja, tanpa diberi minum, tanpa perlindungan. Ada orang yang dipenjara, ada orang yang mati di tiang gantungan karena ingin mempertahankan kebenaran. Tidak ada apa sebenarnya yang kita hari ini hadapi bila dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, tapi mereka sabar. Allahu Akbar. Nah, bila ditanya pula mengapa dikhususkan sabar, Pak Ustaz, dan salat? Kadang sabar adalah amalan batin, amalan dalaman. Dia termasuk ibadatul qalbi, ibadat badan, ibadat hati. Sabar itu dia terletak pada hati. Dia dipanggil dengan ibadatul qalbi, ibadat hati. Seperti cinta, ikhlas, tawakal, takut, termasuk sabar. Sedangkan salat ini dia adalah amalan zahir, nampak, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud. Jadi dengan dua senjata ini, pertama senjata batin iaitu sabar, yang kedua senjata zahir iaitu salat, maka apa saja bentuk musibah ringan kita hadapi. Ringan untuk kita hadapi. Yes, itu maksudnya, orang-orang yang beriman. Minta pertolonganlah kamu kepada Allah untuk menghadapi apa saja dalam hidup ini dengan sabar dan salat. Yes. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda susah hati, rungsing, sedih, baginda cepat-cepat ambil uduk dan salat 2 rakaat. Biasanya yang beliau baca itu setelah Al-Fatihah, ini ayatnya. Ayat 153 hingga 157. Kalau baginda sedang sedih, tak kiralah karena kesedihan apapun, beliau selalu salat. Mengapa salat, Pak Ustaz? Karena beliau mengadu kepada Allah. Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa.
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Betul tak kita apabila rungsing, banyak yang terbuku di dalam hati, tak tahu macam mana hendak menyelesaikan. Kita mula telefon kawan rapat kita. Fulan, kamu di mana? Kamu sibuk ke petang ini? Kata kawan, ada apa? Aku susah hatilah, ada masalah yang aku ingin luahkan kepada kamu sebagai teman baikku. Oh, boleh, boleh, boleh. Kita jumpa ya nanti jam 5 petang, habis asar, di kawasan itu. Akhirnya mereka bertemu. Setelah bertemu, yang susah hati tadi luahkan kepada kawannya segala problem, kawan kepercayaannya, segala masalah pribadinya diluahkan. Minta supaya kawannya beri pandangan, beri pendapat untuk mengatasi masalah dia hadapi. Prinsipnya seperti itu. Hadirin dan hadirat, betul tak? Bila kita telah luahkan kepada kawan kepercayaan kita, dada rasa lega sedikit. Lega. Itu baru kita luahkan. Belum lagi, bila kawan itu nyatakan pandangannya sebagai solusi, makinlah lega. Bayangkan macam mana kesusahan hati itu, kesedihan, kita luahkan kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam sujud. Meluahkan masalah yang kita hadapi kepada kawan belum tentu kawan boleh tolong. Tapi kita luahkan kepada Allah. Allah boleh tolong segala-galanya untuk mengatasi problema yang kita sedang hadapi. Itu dia prinsipnya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ajak Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-salah." Mari kita mencari ketenangan di dalam salat. Lalu mereka berwudu, lalu mereka salat. Dan Bilal komen, setelah selesai salat, aku lihat sajadah Rasul basah karena beliau sujud panjang dan menangis, mengadu apa yang beliau hadapi kepada Allah Azza wa Jalla. Yes, itu dia falsafahnya. Mengapa salat? Kemudian Allah akhiri ayat tersebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita ulang sekali lagi. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan daripada Tuhanmu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa makna Allah bersama dengan orang-orang yang sabar? Sebelumnya, hadirin dan hadirat serta para pemirsa,
Allah Subhanahu wa taala memberi arahan yang sama pada awal surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah ayat 45. Cuma tidak diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Ayat itu berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat sungguh-sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ayat yang sama, tapi diakhiri dengan akhir yang berbeza. Kalau ayat 153, innallaha ma'as sabirin. Kalau ayat 45 diakhiri dengan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kemudian Allah buat pengecualian. Siapa yang salatnya tidak berat? Yaitu orang-orang yang khusyuk. Sebab setelah Allah katakan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk, maknanya bagi orang yang khusyuk, salat bagi mereka tidak berat. Justru ringan. Kemudian Allah jelaskan pada sambungan ayat, siapa sebenarnya orang yang khusyuk yang bagi mereka salat itu tidak berat. Allah explain pada ayat berikutnya. Ini yang disebut dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Siapa al-khashi'in? Allah jelaskan pada ayat berikut. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu yang bagi mereka salat itu tidak berat adalah orang yang benar-benar yakin bahwa dia akan menemui Tuhannya di akhirat nanti. Dan kepada Allah mereka semua akan kembali. Yes. Rupanya definisi khusyuk itu, walaupun banyak yang membuat takrif definisi khusyuk berbagai-bagai, tapi definisi khusyuk bagi mereka salat itu tidak berat, dibuat sendiri oleh Allah, yaitu mereka yang sungguh yakin akan menemui Allah dan kepada Allah mereka akan kembali. Mengapa demikian, Pak Ustaz? Orang yang mempunyai ciri-ciri seperti itu bagi mereka tak berat salat itu. Ustaz nak jelaskan sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-salah." Pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti adalah tentang salatmu. Iza saluhat saluha sairu amali. Bila salatnya baik, baik semua amal-amal yang lain. Wa iza fasadat, bila salatnya rosak, maka rosaklah segala amalnya yang lain. Orang yang punya keyakinan bahwa dia kelak bila mati akan menemui Allah. Lebih-lebih lagi perkara pertama yang akan ditanya adalah tentang salat. Betul tak? Orang yang punya keyakinan seperti itu, jangankan tak salat, melambatkan salat pun dia tak mau. Sebab kematian boleh datang anytime. Yes, itu dia falsafahnya. Itu sebabnya Allah mendefinisikan orang yang khusyuk itu yang bagi mereka salat tidak berat, orang yang sungguh yakin
Yazunnun di sini dengan makna yakin. Begitu kata ulama tafsir. Zan dalam Al-Quran bermakna yakin. Yakin sungguh yang dia akan menemui Allah kelak di akhirat. Okey, itu sekedar selingan. Ayat yang sama juga menyuruh minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi ayat 153 berakhir dengan innallaha ma'as sabirin. Nah, ini pula sabar. Kalau tadi salat, ini sabar. Peranan sabar. Apa makna sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar? Nah, kita kena ingat dalam ilmu akidah ada satu bab namanya babul ma'iyah. Babul ma'iyah. Bab kebersamaan Allah. Allah bersama makhluk terbagi kepada dua. Babul ma'iyah, bab kebersamaan Allah dengan makhluk terbagi dua. Yang pertama al-ma'iyatul 'ammah. Allah bersama makhluk. Tak kira dia orang Islam ke atau orang kafir. Tak kira dia orang baik ke atau dia orang jahat. Allah bersama mereka. Al-ma'iyatul 'ammah, kebersamaan secara umum ini membawa makna pengetahuan Allah. Betul tak? Allah tidak hanya tahu apa yang orang Islam buat, tetapi Allah juga tahu apa yang orang kafir buat. Allah tidak lihat, tidak dengar apa yang orang Islam buat, tapi Allah juga lihat dan dengar apa yang orang kafir buat, apa yang orang kafir perkatakan. Yes, itu al-ma'iyatul 'ammah. Al-ma'iyah yang kedua al-ma'iyatul khassah, yaitu kebersamaan Allah kepada orang-orang khas, terutama ulul azmi, para rasul, para nabi, wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang-orang saleh. Nah, kebersamaan Allah dengan orang-orang khas ini selain mengandung makna Allah mengetahui, selain Allah melihat dan mendengar, ditambah satu lagi yang tak ada pada al-ma'iyatul 'ammah, yaitu pertolongan Allah, bantuan Allah. Maknanya innallaha ma'as sabirin. Selain Allah tahu siapa yang sabar, selain Allah lihat perangai orang yang sabar, selain Allah dengar kata-kata orang yang sabar, Allah juga bantu, tolong siapa yang sabar. Bukan itu saja. Innallaha ma'al mukhlisin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Siapa yang ikhlas, Allah tahu. Selanjutnya Allah tolong. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu, kalau benar-benar jujur dan ikhlas minta pertolongan Allah, jadilah orang yang dekat dengan Allah. Jadilah orang yang ikhlas. Jadilah orang yang sabar. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang suka berbuat ihsan kepada manusia lain. Bantuan, pertolongan dan infak kita kepada fakir miskin, kepada sekolah-sekolah anak yatim, kepada markas tahfiz Al-Quran di mana-mana, termasuk yang di Batam. Teruskan secara istiqamah.
Anda termasuk orang yang bakal ditolong oleh Allah. Itu maknanya. Allah tidak tolong pada semua orang. Allah tolong pada orang yang dekat kepadanya. Wali-wali Allah. Syarat untuk jadi wali Allah dua saja. Yaitu iman, dalaman, mesti mantap, terutama tauhid, jangan bercampur syirik, khurafat. Dan yang kedua, amal saleh. Banyak-banyak amal saleh. Kita boleh lihat dua syarat ini pada ayat 62-63 dari surat Yunus. Okey. Nah, sekarang kita berpindah ke ayat berikutnya. Apa kata Allah? وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kamu katakan orang-orang yang mati di jalan Allah, mereka itu mati. Bahkan mereka sebenarnya hidup dalam kubur. Cuma kamu saja yang tak perasan. Allah yang cakap. Jangan kamu kata, jangan kamu kira orang yang berjuang di jalan Allah, apakah dia berjihad fisabilillah dalam peperangan yang bersifat physically, atau dia berjuang di jalan Allah yang bersifat al-ghazwul fikri, iaitu perang ideologi. Orang kafir mengajak kita supaya kafir, masuk Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Kita dedahkan kepalsuan orang-orang kafir, sama ada Yahudi atau Nasrani. Begitu juga orang Hindu, Buddha, musyrikin, termasuk mazhab-mazhab dalam Islam selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, yang hari ini dipanggil dengan Islam liberal, Sister in Islam, yang berfikiran atau yang membawa kita kepada Islam liberal. Ciri-ciri utama lebih mengutamakan akal daripada nas Quran dan Sunnah. Lalu ada para ustaz mendedahkan penyelewengan mereka. Orang seperti itu bila mati dalam kubur, mereka sebenarnya tak mati. Ini kata Allah. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Jangan kamu katakan orang yang mati di dalam jalan Allah. Berapa banyak zaman silam pejuang-pejuang kebenaran mati di tiang gantungan, mati dalam penjara oleh raja-raja zalim dalam zaman itu. Jangan dikira mereka mati. Dalam kubur mereka hidup. Bal ahya. Tetapi kamu saja yang tak mengetahui. Kamu saja yang tidak menyadarinya. Cuma timbul salah faham. Karena dikatakan mereka itu hidup. Malah dalam ayat yang lain disebut wahum yurzaqun. Di dalam kubur mereka diberi rezeki. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tentang macam mana jenis rezekinya, tentang macam mana kesenangan yang mereka hadapi dalam kubur, wallahu a'lam. Itu bukan dalam ilmu kita, sebab itu ilmu ghaib. Yang pasti wahum yurzaqun, mereka diberi rezeki. Cuma timbul kesalahfahaman. Setengah jamaah, karena mereka dalam kubur adalah
hidup, tidak mati. Lalu mereka datang ke kubur-kubur keramat, kubur-kubur wali, kubur-kubur orang-orang saleh, lalu minta supaya disampaikan hajat mereka kepada Allah. Ini salah. Jangankan kepada mereka para wali, para keramat. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita tidak boleh minta setelah baginda wafat. Boleh minta kepada baginda selagi baginda masih hidup. Antara lain tolong doakan. Itu sebabnya baginda Rasul pernah berkata kepada putri kesayangannya, putriku Aisyah, maaf, putriku Fatimah. Wahai Fatimah, putri kesayanganku. Mintalah nak. Mintalah kepada ayah apa yang kau perlukan. Sebab nanti setelah meninggal dunia, ayah tak dapat bantu lagi. Apa maknanya itu? Terhadap putri kesayangan, baginda tak boleh tolong. Apalagilah kita. Sedangkan suka meminta-minta kepada kuburan, orang-orang saleh yang ada dalam kuburan, sampai dicium-cium kuburannya, sebagaimana golongan kuburiun. Nanti Ustaz masukkan dalam grup di antara contoh golongan-golongan kuburiun ini yang mencium, sujud pada kubur-kubur tertentu. Amalan itu sebenarnya adalah amalan musyrikin, penyembah berhala di zaman jahiliyah. Begitu juga kuburiun dari kalangan orang-orang Islam. Karena mereka mendakwa mereka itu hidup. Kalau hidup kan kita boleh minta. Itu pemahaman yang sangat salah. Hadirin dan hadirat, kita telah bahas dalam bab akidah. Antara kita dengan Allah tidak ada pembatas. Tidak ada middleman, tidak ada orang tengah. Oleh sebab itu minta mesti direct. Beza halnya dari Allah kepada kita. Sebagaimana yang Ustaz jelaskan malam tadi, kuliah maghrib. Tujuan kita dicipta untuk beribadat pada Allah. Macam mana cara beribadat pada Allah? Jawabnya tak tahu. Mengapa tak tahu? Karena Allah tak beritahu directly pada kita. Takkan Allah tak beritahu, Pak Ustaz? Ustaz kata Allah tak beritahu directly kepada kita. Allah ada beritahu, iaitu kepada Rasul. Diturunkan wahyu. Lalu Rasul disuruh supaya membimbing umat. Itu sebabnya beribadat pada Allah mesti ikut cara Rasul. Tak boleh buat suka-suka hati. Yes, dari Allah kepada kita ada middleman. Middleman inilah yang bergelar Rasul Allah yang Allah utus setiap generasi. Itu sebabnya semalam Ustaz Az sebut, kalau rukun iman ada 6, tonggak akidah ada 3. Al-Wahdaniyah, Ar-Risalah, dan Al-Ba'tsu. Beribadat mesti kepada Allah, itu Al-Wahdaniyah. Beribadat mesti ikut cara Rasul, itu Ar-Risalah. Kita beribadat kepada Allah ikut cara Rasul sebagai persiapan untuk menghadapi hari berbangkit. Al-Ba'tsu maknanya hari berbangkit. Sebab yang berperanan ketika itu Allah sebagai hakim dan Rasul sebagai saksi. Ustaz heran, masih banyak lagi orang yang tak faham konsep ini. Memahami konsep ini sangat mustahil. Kalau memahami konsep ini tak timbul fanatik, ta'assub,
taklid, membuta tuli kepada tuan guru. Rasul ikut tuan guru tidak salah. Ikut mazhab tidak salah. Tetapi apabila pandangan orang-orang tertentu bergelar kiai ke, tuan guru ke, habib ke, bercanggah dengan ayat Quran dan hadis Rasul, ketepikan pandangan-pandangan itu. Sebab yang paling betul dari kalangan manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena baginda utusan resmi Allah yang menerima wahyu, yang mendapat tunjuk anjar langsung daripada Allah melalui para malaikat. Mudah-mudahan pada hari Jumat kali ini yang penuh berkat ini, konsep ini perlu kita miliki sebelum kita dikunjungi oleh malakal maut. Dengar balik betul-betul ceramah ringkas malam tadi tentang perkara ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat berikutnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, pada ayat ini pula Allah menegaskan, dan sungguh, ini sungguh kata Allah, pasti kami akan coba kamu dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, dan dengan kekurangan buah-buahan. Dalam ayat ini Allah sebut ada 5 perkara yang Allah ingin uji. Kadang-kadang dengan rasa takut, kadang-kadang dengan rasa lapar, kadang-kadang dengan kekurangan harta, miskin, tak makan, tak minum. Kadang-kadang dikurangi jiwa, yaitu kematian orang yang kita kasihi, ibu bapa, itu maksudnya. Dikurangi jiwa-jiwa tertentu yang kamu sayangi, dimatikannya anak, cucu, pasangan, suami atau istri. Allah uji. Begitu juga Allah kurangi buah-buahan, kita dah congak dah. Dari bunga yang begitu banyak, kita dah congak dah. Boleh untung 10,000, 20,000 musim durian ini. Tiba-tiba turun banjir, hujan, semua tak menjadi. Ada 5 cara Allah menguji manusia. Dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan dikurangi harta, dengan dikurangi jiwa yang kita sayangi, dan dikurangi buah-buahan. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat? Wabashiris sabirin. Sampaikan olehmu, hai Muhammad, berita gembira kepada mereka yang mendapat cobaan itu. Mengapa kabar gembira, Pak Ustaz? Bukankah semua itu menyedihkan? Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Nabi untuk menyampaikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar menghadapi semua bentuk cobaan tadi. Bila dia ditimpa oleh rasa takut karena akan dipenjara, akan dihukum, disebabkan
karena dia menyampaikan kebenaran. Berbeza dengan pahaman penguasa zaman itu. Pernah terjadi zaman dahulu, seorang khalifah yang cenderung kepada pahaman Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad tidak takut menghadapi itu. Dia tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk, sebab dia adalah kalamullah. Kalau Allah itu tidak makhluk, kalam adalah satu sifat dari sifat-sifat Allah, maka sifat Allah juga tidak makhluk. Akhirnya Imam Ahmad dihukum. Imam Ahmad tak takut. Apalagi pada hari ini, penguasa agama taklah sampai ke peringkat itu. Paling-paling kalau tak setuju, tak dibagi tauliah mengajar. Kecil. Tak dapat mengajar di masjid, mengajar online. Siapa boleh halang? Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah sekarang, kita tidak tahu siapa yang sabar itu, yang layak mendapat berita gembira. Lagi-lagi Allah jelaskan pada ayat berikut. Ini juga termasuk Quran, tafsir Quran. As-sabirin itu siapa? Kalau tadi Allah dah tafsirkan al-khashi'in, bagi mereka salat itu tidak berat, Allah dah beri definisi, yaitu orang yang yakin akan menemui Tuhannya. Dan dia yakin kepada Allah, dia akan kembali. Orang-orang yang sabar ni siapa pula Pak Ustaz? Yang layak mendapat berita gembira? Allah sebut pada ayat berikut. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Orang-orang yang sabar itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, orang-orang yang sabar itu yang layak mendapat berita gembira ialah orang-orang yang apabila ditimpa suatu ujian, mereka lalu berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Ungkapan inilah yang selalu disebut dengan istirja'. Istirja'. Tolong ulang. Istirja'. Maksudnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau istilah takbir untuk Allahu Akbar, istilah tasbih untuk subhanallah, istilah tahmid untuk alhamdulillah, istilah hauqalah untuk la haula wala quwata illa billah, istilah basmalah untuk bismillahirrahmanirrahim, istilah isti'azah untuk a'udzubillahi minasyaitanirrajim, untuk tahlil, istilah untuk la ilaha illallah. Adapun istirja' ialah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, bila ada kematian kita selalu ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah itu khas untuk orang yang mati saja ke Pak Ustaz? Yang kedua, untuk orang mati yang beragama Islam sajakah atau juga boleh inna lillah itu untuk orang mati dari kalangan orang-orang kafir? Ini jawabannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat berbunyi, ini perlunya kita faham kaedah bahasa Arab. Nahu, saraf,
ini macam-macam kaedah grammar bahasa Arab. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut Arab ke English lebih dekat berbanding Arab Melayu. Kalau English ada istilah to be, look at, look after, look down. Arab juga macam itu. Marartu ma'a, marartu bi. Semua itu sambungan itu to be yang membawa makna berbeza. Arab juga macam itu. Yang kedua, dalam English ada istilah definitif dan indefinitif. Yang dalam bahasa Arab, alif lam yang terletak di hadapan isim atau noun, dia ada makna tersendiri. Ustaz buat contoh ayat 100 dari surat At-Taubah. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Orang-orang terdahulu dari kalangan al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Maknanya alif lam itu menunjukkan definitif. Orang tertentu. Golongan yang berhijrah tertentu, yaitu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah sahaja. Itu sebabnya alif lam itu dalam kaedah bahasa Arab disebut alif lam ma'rifah. Definitif. Sesuatu yang sudah tertentu. Wal ansar, dan orang-orang yang menolong Islam. Adanya al-ansar, dia khas untuk orang-orang Madinah. Walaupun kita menolong agama Allah, kita bukan ansar. Walaupun kita berhijrah dari Batam ke Kuala Lumpur, kita bukan al-muhajirin. Yang dalam English disebut the. Beza tak antara a house dengan the house? A house, sebuah rumah, baiton, tanpa alif lam. Tetapi kalau al-baitu, terjemahannya the house. A mosque, masjidun. Kalau the mosque, al-masjidu. Lebih kurang macam itu. Kita tidak belajar bahasa Arab ya di sini. Tapi tidak menjelaskan betapa perlunya menguasai kaedah bahasa Arab bagi orang yang ingin menafsirkan Quran. Bukan belajar tafsir ya. Belajar tafsir tak perlu. Yang akan menafsirkan Quran tak akan mungkin sempurna kalau dia tak mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab. Okey. Nah, dalam ayat, setelah Allah menyebut wabashiris sabirin, sampaikan berita gembira, hai Muhammad, kepada orang-orang yang sabar itu. Yang sabar itu, as-sabirin, sabar terhadap 5 ujian tadi. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun. Allah tidak sebut al-musibah. Maknanya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah, tak kira apapun jenis musibahnya, termasuk orang yang rumahnya terbakar, termasuk
orang yang rumahnya dilanda banjir, termasuk orang yang aksiden patah kakinya walau tak mati. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan untuk orang yang sudah mati saja. Penggunaan musibatun musibah, bukan the musibah. Musibah apa saja. Itu pemahamannya. Cuma pemahaman dalam masyarakat sudah sepertinya sebati. Innalillah mesti untuk orang yang sudah mati. Buktinya, pada suatu hari Ustaz di Hospital University, ketika menunggu untuk ambil obat ketika itu, puluhan tahun yang lalu, lebih kurang 20 tahun yang lalu, Ustaz baca surah khabar. Lalu tersebut oleh Ustaz, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang sebelah tanya, siapa yang mati, Cik? Siapa yang mati? Ustaz pun ceritalah. Hamid Gorka ketika membawa kereta di Federal Highway. Dia terbabas hingga melanggar divider. Keretanya aksiden. Hamid Gorka mati ke, Cik? Ditanya lagi. Tidak. Mengapa? Dia tak kenal Ustaz. Mengapa Cik cakap innalillah? Tidak beri gambaran. Innalillah bagi kita orang-orang Melayu, mesti orang yang sudah mati. Salah. Penggunaan itu salah. Innalillah boleh digunakan bila seseorang ditimpa apa saja jenis musibah. Dia aksiden ke, rumahnya terbakar ke, dompetnya diculik, dompetnya diragut ke, dia sakit ke, semuanya boleh. Innalillah, walaupun belum mati. Okey, itu satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga boleh. Bila kawan baik kita non-Muslim mendapat ujian daripada Allah. Aksiden ke, rumahnya terbakar ke, dompetnya diragut ke, dia mati ke, boleh innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa sebab? Yang kembali nanti setelah mati mempertanggungjawabkan segala aktiviti dan amalannya ketika di dunia, orang Islam saja ke? Orang kafir tak jumpa? No. Semuanya akan ditimbang amalannya. Yang amal beratnya lebih berat masuk syurga, amal jahatnya lebih-lebih lagi orang kafir tempatnya neraka. Semuanya akan kembali mempertanggungjawabkan kepada Allah segala aktiviti yang pernah dia lakukan di dunia dulu. Ini maksudnya. Sampaikan berita gembira, hai Muhammad, berita gembira, hai Muhammad, kepada orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Orang-orang yang sabar itu ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia ucap. Sama ada musibah itu menimpa orang lain atau musibah menimpa dirinya, dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih-lebih lagi, kalau diikuti istirja itu dengan doa yang diajar oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah kematian suami, yaitu Abu Salamah. Lalu Nabi ajar, sebut Abu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sambung kata Nabi,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Semua kita adalah milik Allah, kepada Allah kita semua akan kembali. Ya Allah, berilah gantian. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang Engkau timpakan padaku. Beri aku pahala. Dan ya Allah, berilah aku gantian yang lebih baik daripada yang telah luput. Kereta aksiden umpamanya, rumah terbakar. Jangan lupa sambung ini. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala daripada kesabaranku terhadap musibah ini. Dan berilah aku ganti rumah yang lebih baik ke, kereta yang lebih baik ke, atau suami yang lebih baik. Ustaz sebut ini, rupanya doa Ummu Salamah yang kematian suami Abu Salamah. Setelah habis iddah, beliau disunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah menjadi isteri Rasulullah. Betul tak Rasulullah adalah lebih baik dari Abu Salamah? Ibu-ibu, bila kematian suami, jangan lupa mendoakan itu. Jangan lupa ikuti dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, bila itu semua telah terjadi, apa fadilat yang kita akan dapat? 3 fadilat yang kita akan dapat. Orang yang sabar terhadap musibah yang menimpa, lalu dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan mendapat sebagaimana yang Allah sebut pada ayat 157. Apa dia? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka itulah orang yang mendapat salawat dari Tuhan mereka. Salawat di sini dengan makna keberkatan hidup. Dan rahmat dari Tuhan mereka. Rahmat dengan makna kasih sayang Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu hidayah. Allahu Akbar. 3 dia akan dapat bila dia telah memenuhi syarat-syarat yang disebut sebelumnya tadi. Bila dapat musibah, tak kira apapun jenis musibah, dia lalu ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 yang mereka layak dapat daripada Allah. Selawat daripada Allah. Sebagaimana Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup Nabi Muhammad diberkati. Kita juga yang sabar terhadap musibah akan diberkati oleh Allah. Itu makna selawat. Rahmat, kasih sayang. Rahmat juga membawa kepada syurga. Insya-Allah kita termasuk orang yang layak masuk syurga Allah. Dan yang terakhir, kita mendapat hidayah Allah, yaitu petunjuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, demikianlah berakhirnya sesi yang pertama. Sesi yang kedua kebetulan tidak ada datang pertanyaan. Ustaz ingin isi dengan pengumuman. Pengumuman ini ada kaitannya dengan perasmian Masjid Fatimah Az-Zahra Batam.
Ustaz sudah mendapat persetujuan dari Wali Kota Batam. Beliau setuju untuk datang meresmikan pada 26 November. Bukan Oktober ya. Sekarang saja sudah 21. Sebulan lebih lagi. Sebulan 5 hari lagi. Yaitu 26 November 2022. Yaitu hari Sabtu. Sehingga Ustaz sudah minta ejen untuk mengurus siapa-siapa yang memerlukan khidmat beliau, yaitu Saudara Mustafa, berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu Subang dengan pesawat hari Jumat jam 11 pagi atau 11:30 pagi, nginap sana. Keesokan harinya peresmian hari Sabtu, nginap semalam lagi, keesokannya hari Ahad 27 balik ke Subang. Alhamdulillah, walaupun sebelumnya agak ragu-ragu juga dengan adanya PRU, kata orang Indonesia pemilu, pemilihan umum, PRU. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah ada kepastian, yaitu PRU akan diadakan pada 19 November. Maknanya seminggu sebelum keberangkatan atau peresmian masjid. Seminggu sebelum. Itu sebabnya Saudara Mustafa mula semalam lagi sudah booking tiket untuk ke sana. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, Ustaz sangat-sangat mengharap kalau boleh jamaah Malaysia dapat hadir, begitu juga jemaah dari Malaysia, dari Singapura. Lebih-lebih lagi mereka yang telah membantu banyak terhadap pembinaan masjid tersebut dapat hadir dalam peresmian tersebut. Andai kata jamaah sedang berada di luar Kuala Lumpur, umpamanya di Muar, umpamanya di Johor, umpamanya di Singapura, mereka tak payahlah datang ke Kuala Lumpur. Mereka boleh pergi ke Johor, di Setulang Laut ada feri. Lebih kurang 1,5 jam saja ferinya menyeberang dari Johor untuk sampai ke Batam. Dari Johor untuk sampai ke Batam lebih kurang 1,5 jam. Atau bagi mereka yang tidak dapat tiket untuk pergi dari Subang langsung ke Batam, mereka juga boleh gunakan pesawat dari Kuala Lumpur barangkali ke Johor, dari Kuala Lumpur umpamanya ke Singapura, kemudian naik feri. Dari Singapura lagi dekat, hanya 45 minit saja sampai ke Batam. Dari Singapura dah nampak dah Pulau Batam. Ini saja yang dapat Ustaz umumkan. Siapa yang berminat, bolehlah ikut serta. Tapi ini bukan paksaan ya, hanya mengharap. Dan Ustaz dengan pengumuman ini ingin beri solusi. Andai kata rasa berat pergi dengan kapal terbang, boleh pergi dengan feri yang harganya cukup murah. Boleh melalui Setulang Laut di Johor Bahru, boleh melalui Singapura, menyeberang dengan feri. InsyaAllah semua dalam keadaan selamat. InsyaAllah pengumuman ini Ustaz juga akan buat dalam bentuk tulisan. Ustaz akan sebar-sebarkan. Kalau tak hari ini, esok insyaAllah
pengumuman ini, Ustaz akan masuk pada semua grup. Baik, hadirin dan hadirat, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah mendapat panduan yang jelas dan nyata berdasarkan ayat 153 hingga 157 Al-Baqarah, yaitu tentang cara tepat menghadapi musibah. Tidak ada seorang pun yang sunyi daripada musibah selagi mereka hidup di atas muka bumi. Sebab ada musibah itu dalam bentuk rasa takut, lapar, kekurangan harta, kematian orang-orang yang dikasihi, dan kekurangan buah-buahan. Masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang layak mendapat berita gembira, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu-satu musibah, mereka selalu ucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau telah berjanji dan engkau tak pernah mungkir janji. Bila sifat itu ada pada seseorang, mereka layak mendapat selawat daripadamu, ya Allah, yaitu keberkatan hidup, rahmat daripadamu, ya Allah, yaitu kasih sayangmu, dan yang ketiga, hidayah. Kami juga sebagai orang-orang yang beriman, engkau telah perintahkan agar memohon kepadamu dengan sabar dan salat. Masukkanlah, ya Allah, kami ke dalam orang-orang yang khusyuk ketika salat. Masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam golongan orang-orang yang sabar, yang akan mendapat pertolongan daripadamu. Sebab orang-orang yang sabar termasuk ke dalam golongan al-ma'iyyatul khassah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita baca tasbih kafarat, jangan lupa petang ini jam 5:30 petang kita akan belajar rukun iman yang kelima, yaitu iman pada hari akhirat. Iman pada hari akhirat termasuk rukun iman yang cukup mustahak. Mungkin iman pada hari akhirat perlu kepada 3 sesi karena panjang pembahasannya. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.